gini nih sekarang video ini. Boleh divideoin tanpa menyalakan lampu. Ini area tunggu untuk masuk. Sudah dapat gelang. Nunggu ini satu rombongan selalu harus didampingi guide. Kita nunggu sama rombongan yang lain karena ada threshold gitu untuk satu guide. Satu guide berapa orang, Mas? 20 orang ya, satu guide ya. Ini sedang bertahta sekarang Gusti Mangkunegoro 10. Ini kalau saya tidak salah Catur Sagotro. Ada 4 keluarga besar Wongso Mataram. 1 Kasunanan, Kasultanan, Pakualaman. 1 lagi Mangkunegaran. Jadi ceritanya kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 4. 2 yang selevel kerajaan Kasultanan Jogja sama Kasunanan Surakarta. 1 lagi yang level Kadipaten Pakualaman yang ada di Jogja dan Kadipaten atau Puro Mangkunegaran yang ada di Solo. Kita saya Panca nanti akan menjadi pemandu selama 1 jam ke depan. Dan mohon maaf kita buat mini grup dulu karena posisinya juga ramai, jadi kita harus buat grup. Setelah masuk area pertama adalah area sini. Ini pengunjung diberi kesempatan untuk foto. Kami sudah foto pertama, giliran pertama. Nunggu yang lain-lain di foto, kita nunggu di tempat yang agak lebih teduh. Suasana Puro Mangkunegaran di pagi hari ini sekira jam 9:53 sudah cukup panas. Di sini saya membawa tas, kenapa? Karena mulai dari bangunan pertama alas kaki harus kita lepas. Oke. Nanti tidak perlu kita tinggal, kita tenteng menggunakan tas ini ya. Nanti saya berikan satu-satu. Oke, siap. Puro Mangkunegaran kita juga ada event Bapak Ibu, ada Lokakarya, kegiatan semacam kursus singkat ya, yang bisa diikuti oleh semua wisatawan, mulai dari Lokakarya workshop atau tarian, Lokakarya menulis aksara Jawa, dan juga ada Lokakarya Karawitan. Itu bisa dimulai nanti sekitar jam 10 ya, jam 10. Nah, ini adalah gambar di gerbang utara Keraton Surakarta. Ya, setelah beberapa hari banjir itu masih sepinggang orang dewasa. Jadi bisa kita bayangkan ya, waktu itu ada yang 2 meter, ada yang 1,5. Jadi bervariasi. Itu berkaitan dengan dataran Solo itu ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, dikarenakan karakteristik dari marmer itu menyerap air, ini sisa-sisa lumpurnya jadi coklat seperti ini. Ya, jadi coklat. Tapi kalau malam jadi bagus. Ini seperti ini kalau malam. Ya. Gamelan Kiai Lipur Sari. MN Mangkunegoro. Ini gamelan Kiai Kanyut Mesem. Ini ditabuh pada saat Jumenengan ya. Jumenengan tinggalan dalam ulang tahun penobatan untuk ditabuh mengiringi bedoyo anglir mendung atau tari-tarian sakral. Bangunan Jawa, tapi ornamen bisa dipadukan. Ada 8 dari Ngastoberto. berbagai Yang itu zodiak. pelukisnya itu bernama Atmo Supomo. Baik, kita lanjutkan. Di sana ada Libra di atas. Yang didatangkan dari hutan Donoloyo Wonogiri. Lalu semuanya dipasang tanpa paku. Jadi modelnya dipasang atau interlock ya. Seperti itu. Nah, pendopo itu bagian akhirnya ada di sini, Bapak Ibu ya. Bagian akhirnya ya. Antara pendopo
akan masuk ke area Kaputren di sini, ya, tempat tinggal khusus para putri-putri dari istana Mangkunegaran. Oh ini. Baik, jadi kita berada di area area Kaputren Gate atau Balewarni, salah satu tunggal juga di kopi, berflat, ya. Lalu kalau di sini ada gelas kristal itu dari Ceko atau Ceko Selatan. Ini Mahkotanya ini mahkota Mangkunegaran, jadi beda dengan yang di depan tadi ya. Yang di depan tadi itu mahkota Inggris, kayak mahkota Inggris. Nah, ini kita kembali ke mahkota Mangkunegaran. Dan itu juga sebagai sebenarnya itu sebagai identitasnya Mangkunegaran, bahwa Mangkunegaran itu udah se-open itu. sudah itu ya. Soalnya kalau ngelihat tahun di itunya pun juga masih menggunakan tahun Masehi itu, bukan menggunakan Condro Sengkolo. Ini kan Condro Sengkolo biasanya kalau di menggunakan Bosojo. Ya, kalender Saka. Sekarang karena Mangkunegaran 7 itu adalah menantu dari HB7. Jadi ini dibuatkan ruangan eksklusif ketika Sri Sultan datang ke sini. Arsiteknya dari Belanda bernama Thomas Karsten. Ada yang pernah dengar? Iya. Herman Thomas Karsten. Iya, itu Itu arsitek. juga yang mendesain pasar gede, stasiun balapan, kota lama Semarang, benteng Pasuntuk di Surakarta, serta ada benteng Pasuntuk di Yogyakarta. Bentuk daripada bangunan ini segi 8 atau oktagonal. Dalam filosofi Eropa, oktagon itu sebagai simbolis keabadian, kesempurnaan, infinity atau tak terbatas. Mungkin di sini Kaca patri diimpor langsung nih, tapi dengan kearifan lokal. Biasa ada di gereja tapi ada di keraton. itu tanpa kaca, termasuk Jadi di sana itu tanpa asli dari kaca. Thailand, dipahat di Bali. Jadi semi terbuka. Nah, pas dijalin pasti Biasanya gambar dengan worship gitu ya di Belanda. Tapi ini karena di muat di keraton jadi dengan kearifan lokal. Ini foto-foto dari Mangkunegara ke-8 kayaknya, dan keluarganya. Mangkunegara ke-10 Gusti Bre. Ada Gusti Nurul yang terkenal itu. Dia yang menari di Belanda dengan iringan gamelan dari live dari Solo. Shotnya. Wayang-wayang. Wayang kulit. Pusaka mulai ada di era Mangkunegaran yang keempat tahun 1800 pertengahan, ya. Berhubung kereta ini masih digunakan sebagai alat untuk kirap biasanya membuat kereta ini ya. Jadi diperkirakan ini di tahun 1800-an juga di era Mangkunegaran yang keempat, ya. Kereta bergaya Eropa, untuk kuda penariknya itu ada 4, ya. Bagi bahasa Mangkunegaran. Walaupun kereta dari kereta yang diproduksi dari Inggris ya tahun 1800 juga di era Mangkunegaran keempat pernah dipakai untuk acara pernikahan ya, pernikahan keluarga dalam ya. Untuk pakai ini ada bearingnya juga sama. Mungkin ini bapak yang tadi saya sebutkan bagian dari feminim ya. Betul. Baik, ini juga bearing kedua. Terus ada gelas label juga itu dari Belanda. Ya. Jadi kereta di sini tuh produksi dari Inggris, dari Belanda ya. Yang terkenal memang dengan ini juga ya, produksi kereta zaman dulu, kereta kencana. Nah untuk asal ini kan juga bagian kereta.
sampai di sini. Apakah ada pertanyaan